Selamat bertemu kembali bersama Riza Kustik. Malam ini dari Kota Serang, Provinsi Banten, kita akan mengundang teman kita dan juga maestro gitar klasik dan juara di FLS 2N tahun 2014, berasal dari Yogyakarta, juga lulusan ISI, yang bernama di IG-nya adalah Dwi Hansen. Selamat malam semuanya, selamat bergabung, kita ngobrol bareng sama Dwi Hansen. Iya. Halo, selamat malam Dwi Hansen. Halo Mas. Panggilannya Dwi atau Hansen, Bro? Hansen, Hansen. Oke, Hansen. Hansen, aku dapat kabar kamu juara satu 2014 ya. Ya, 14. 2014 FLS 2N yang diadakan Kemendikbud dan sekarang udah lulus ya di ISI ya. Udah. Mantap. Ini bukan kaleng-kaleng guys ya. Jadi langsung bisa les bareng Mas Hansen, klasikal dan fingerstyle juga pastinya. Dan anyway, Hansen sudah memiliki 2 album, wah itu luar biasa. Sangat membanggakan juga buat saya sebagai menanyakan narasumber malam ini luar biasa. Saya aja belum. Dan juga ini salah satu contoh generasi muda yang harus kita support terus dan juga terus kita gali sejauh mana perkembangan Hansen sampai sekarang. Oke, Hansen silakan cerita sedikit tentang dirimu dari awal. Awal up yang mana nih? Yang masuk dulu SMN ya. SMM. Iya, sekarang namanya Dulu SMK Seni. Ya, SMK Dua Kasihan. Di Bantul. Yogyakarta ya. Oh, Bantul ya. Ya. Siap. Gurumu siapa waktu di situ di SMN? Waktu itu sama Pak, namanya Pak Nur Kudar. Oke, terus lanjut ke ISI. Lanjut ke isi sama Pak Andri Indrawan. Oh, Mas Andre ya, sama Mas Andre. Salam hormat buat Mas Andre. Tahu hebat dulu ya Mas. Siap. Anyway, aku ketemu Mas Andre Indrawan itu seorang maestro dari Jogja juga, maestro gitar tahun 96 kali dia. 96 dia konser di Taman Ismail Marzuki waktu itu. Jadi aku tahun 96 sebenarnya sudah bisa main gitar tapi baru masuk IKJ. Jadi pas ketemu Mas Andre itu ngobrolnya seneng banget. Baik orangnya. Kalem kayak kamu kalem nih. Jadi ya teman-teman kita ngobrol bareng, kira-kira apa yang kita bisa sharing buat teman-teman semua malam ini dengan Hansen. Follow Instagram Dwi Hansen dari Riza Kustik dan juga apa nama YouTube-nya Hansen? Dwi Hansen. Dwi Hansen juga ya? Iya. Nah, di situ banyak juga fingerstyle, klasikal dan juga teori teknik-teknik gitar yang dikasih oleh Hansen. Jangan lupa di-subscribe ya. Nanti kita bisa mendapatkan ilmu tentunya. Hansen, waktu dulu juara 2014 FLS 2N itu lagunya apa, Hansen? Aku belum jadi juri tuh. Dulu itu memainkan 2 lagu ya? Kicir. Sama lagu wajibnya El Testament da Amelia kalau nggak salah. Oh, tinggi dong berarti grade waktu memainkan lagu wajib itu ya. Soalnya di tahun 2017, 18, 19 sampai 2020 Mas Rizang jadi juri gitar FLS-nya lagu Barrios tapi grade-nya di bawah El Testament ya.
Oh, yang ini ya. Lamuneta, Dulamuneta itu. Iya, 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 iya Oh, itu. Oke, lagu kok main lagu kicir-kicir siapa yang aransemennya? Iwan Tanzil, Iwan Tanzil. Oh, masih Iwan Tansil. Ya, Waduh, iya, pakai seorang aransemennya maestro. beliau. Iya, 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 iya. Iya. Jadi kamu dapat aransemen itu kan dia balik ke Jakarta di sekitaran 2000. Ya. Kebetulan aku guidingnya di Jakarta tuh aku sama Maestro Benny M Tanto. Oh, Pak Beni. Iya, jadi kulik, akhirnya dikasih tuh satu bundel gitu aransemennya tuh. Bagus-bagus sih. Kita Sangat. pustaka itu, Iya, Pulsa iya benar. Pustaka Kamu punya juga ya? Ya, punya. Iya, Saya jadi dapat dapat dari itu, ini guru ya dapat dulu dari Mas Iwan, dari guru. terus kita fotokopi, akhirnya bertebaran tuh di para gitaris Indonesia tuh. Oh. Iya, jadi kan dulu susah banget kan dapat partitur itu susah banget. Jadi Oh, fotokopi ada gitu. iya, ada yang pelit-pelitan gitu ada. Jadi kalau saya pernah dengar itu katanya kalau punya buku itu ditanda tangan nih. Oh iya benar. Soalnya Mas Iwan kan jual kan, jadi kita sedikit nakal juga. Jadi Mas Iwan memberikan gratis pada saat itu. Dan harusnya beli sebenarnya, cuma kita Harusnya kulik-kulik aja legalnya dia. beli. Iya. Oke, Hansan, malam ini kita cerita dulu. Kita bisa beli di mana, San? Dua albummu yang sebelumnya. Oh, kalau CD-nya, Fisik ada fisiknya. fisik ada yang masih tersisa album kedua. Kalau yang pertama udah habis, belum cetak lagi. Oke. Eh, Berapa ribu? Yang pertama oh, berapa ribu? Ini kan saya produknya independen, jadi nggak banyak-banyak. Oh, ada Record 500 label. keping? Sekitar paling cuma 150, ya lebih ke digital sih. Lebih ke digital. Siap. Sekarang kayak Iya, iTunes, iya. Spotify kayak gitu kan. Itu Eranya. pakai namanya pakai Dwi Hansen juga ya? Ya, Dwi Hansen. Oke, itu teman-teman Spotify dan apa sekarang ya? Spotify apa lagi ya? Juk ya? Joox, iTunes, Amazon, Google Play, Iya. banyak Oke. banget. Jadi bisa ditemuin Dwi Hansen ya. Iya, Itu iya. playnya langsung di play aja. Ini orangnya keren banget. Oke, malam ini kita kehadiran teman-teman kita. Silakan Hansen. Ada si Toyon, Faizal Drias, Boza, mereka. Fiandra, Ricky Wijaya, gitaris Pabrikan juga. Halo teman. Rasis Tumorak, Irfan, Des Bayu, Ortega namaku join. Itu dia. Keren. Oke. Kira-kira malam ini untuk pembukaan Anton mau main lagu apa? Waduh, apa ya? Ini beberapa teman-teman yang jago-jago ini kalau disuruh main lagu apa ya gitu. Keren. Anson buka private atau online juga? Ya, online. Ya, semacam online gitulah. Sekarang ngajar apa kegiatannya? Ya, ngajar online, terus bikin album ketiga, terus proyek kolaborasi ada 2 proyek. Mantap. Masih proses sih. Ada si Nyong Alga juga tuh. Mas. Iya. Aku 2014 belum jadi juri sih. Tapi kamu berarti tamatnya SMM-nya itu 15. 2015 ya. 15, 16, 17, 18. Diisi berapa tahun? Diisi 5 tahun. Lama ya. Nggak tepat waktu, pokoknya ngemolor setahun. Iya. Biasa ya nggak. Kalau tepat-tepat banget kan nggak asik.
Oke, hai kata Yong Alga. Silakan tanya-tanya, boleh Ya, ngobrol halo apapun. Mas. Eh buat teman-teman jangan jadi penonton aja, boleh tanya nanti kita sampaikan kepada Hansen. Apa teknik bebas nanya apa aja. Oke, silakan Mas Hansen untuk main sebuah lagu di pembukaan ini. Main ini aja deh. Sepotong aja ya. Siap, siap. Karena ini cukup Album terbatas. siap-siap album kemana nih? Album 1, 2, 3 nih lagunya nih. Ini dari album pertama yang bakal dimainin. Woi, siap-siap. Judulnya When the Sun Goes Down. Wes. Siap. Ini santai-santai, nggak susah-susah. Oke, langsung saja ya. Siap. Hmm. Keren. Hansen ini tentang apa lagunya? Itu ceritanya dulu waktu di Myanmar ada ini kongres, pernah ikut lihat Yangon River. Jadi nyantet di situ, lihat pagoda-pagoda. Keren. Ini tangan ada apa ini tadi? Ya? Wah, keren banget. Keren banget. Komposisinya jelas, teman-teman. Hansen berarti top banget. Apa namanya? Jadi megah. Sebenarnya gitar ini katanya Beethoven adalah mini orkestra, ya kan? Jadi jadi Hansen ini berhasil memberikan sajian yang sangat apa namanya? Ya ini gitar itu sebenarnya kita bicara ini ya gitar nylon ya. Sangat bagus, sangat bisa diandalkan untuk menjadi sebuah mini orkestra, terbukti di karyanya Hansen. Anyway, berapa jual kamu ngapain? Nih sambil kustik. Jual album kedua berapa harganya? 70. Oke, Mas Riza pesan, tulisin buat Mas Riza, nanti kita WA-an by sama ongkos kirimnya berapa. Nanti kita WA-an ya. Tapi ditandatanganin buat Riza Kustik ya. Ya, guys, beli. Harus dibeli dan kita support teman-teman yang apa namanya berdedikasi. Ini menurut Mas Riza sangat keren ya. Jadi kita harus apresiasi, jangan minta, jangan apa namanya gratisan. Jadi biar Hansen juga makin apa namanya semangat untuk mengeluarkan album selanjutnya. Mas Riza pesan, silakan yang mau pesan ngomong langsung di sini, ntar WA-an atau inbox sama Hansen langsung ya. Oke, malam ini juga kita hadir ada
Mas si Wafa, ada Barnier, ada Rich Casey, Steven. Waduh, susah-susah ya namanya ya. Idham Yoga, ada Eternya, Rian Damar, Deborah, ada Iowin. Teman-teman follow Dwi Hansen dan Riza Kustik dan juga YouTube-nya Riza Kustik dan juga Dwi Hansen. Kita sebagai praktisi gitar, ini harapan Mas Riza Hansen buat Hansen juga dan buat teman-teman lagi. Kita harus bersatu. Nggak ada blok A, blok B. Zaman aku dulu Hansen. Nggak tahu sekarang mudah-mudahan udah nggak ada lagi. Itu isi sama IKJ itu, pokoknya saling menutup, Rahmat Raharjo ketawa-tawa. Ingat nggak lo? Pokoknya cerita, oh iya bro, wah, parah deh pokoknya. Nah itu yang kita harus buang dan kita harus selalu membuka diri. Kira-kira apa yang teman kita kasih bagus itu harus kita, oh iya jadi kita makin lama gini maksudnya Mas Riza Hansen. Kita punya standar. Jadi main gitar klasik atau fingerstyle nylon terutama yang tidak banyak perkusi. Jadi kita harus punya standar. Bagaimana perkembangannya sekarang. Terus Mas Riza lihat gitar sekarang ini kecil necknya tuh. Kecil dan tipis sekarang. Internasional gitar ya, yang buatan luar itu mungkin ada juga luthier kita ya, tapi nggak kayak kita dulu. Kita kan gede, susah, mainnya berat. Nah ternyata itu tidak melanggar gitu loh, tidak melanggar. Kan dulu kan klasik tuh terkenal ini nggak boleh, jempol nggak boleh ke depan, pokoknya banyak banget ya kan. Pakem ya. Nah sekarang itu sudah luntur, sudah mulai kata Nyong Olga, jangan minta, jangan gratisan, jangan malak. Wah, malak apa lagi? Itu terminal yoga, ya kan? Nyong Olga. Oke, tadi judulnya apa? When the Sun Goes Down. When the Sun Goes Down, berarti sunset ya? Sunset. Ketika matahari turun. Kamu kompetisi udah apa aja yang kamu ikutin? FLS 2N itu jalan pertama lah istilahnya ya, juara 1 nasional teman-teman, gitar klasik. Pertama kali dulu di UNY, Classical Guitar Festival, tahun 2014 juga. Pertama kali kompetisi itu ikut. Juara juga? Oh, yang mana? Yang di UNJ? UNJ. Ya. Itu juara 1. Wow. Tapi junior. Iya. Main lagu apa kamu? Sakon Bah. Junior main Sakon Bah? Iya. Itu pelanggaran. Pelanggaran teman-teman. Sakon Bah itu sangat apa ya? Semua karya Bah itu sebagai kita sharing juga, pakemnya itu luar biasa. Ini Jansen, retardandonya itu hanya 1 not di belakang aja, nggak boleh 2, nggak boleh 3 not. Klasikal 3 not masih oke, 2 not masih oke, 1 pun pasti boleh. Tapi kalau barok Bah itu 1 not terakhir biasanya, tidak boleh lebih dari itu. Dan ini bukan dapat dari siapa-siapa Hansen. Mas Riza langsung dapat dari master lute dari Australia, namanya Robert Bauer. Kemarin lagi nulis-nulis siapa ya, aku pernah ikut masterclass sama siapa aja dulu gitu kan. Di situ Mas Riza ketemu, kenal sama David Sylvester di situ. Baru ketemu di Jakarta. Oh, ternyata ada David main gitar juga. Waktu zaman itu kan susah kita tahu, nggak ada handphone kan? Iya, nggak ada media sosial kayak gini gitu kan. Nah, jadi main barok untuk Bah karena dia main lute, bawa lute. Aku waktu itu main Prelude and Fuga A minornya itu. Oh, yang ini? Bukan. Bukan. Tam 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 dadadadam tam tam tam. Oh, belum pernah main. Nah, itu dia bilang prelude itu ini, fuga itu ini. Wah, pokoknya benar-benar detail, senang banget waktu itu. Susah kan dapat ilmu ya. Kalau sekarang kan kita tinggal lihat dan kita lihat referensi banyak banget ya, Nansen ya. Banyak. Oke, keren. Makin mudah. Siap. Katanya ingat pertama kali jumpa dengan Hansen di
UKN UNJ 2017. Iya. Selain juara FLN, Hans juga pernah juga lo meraih juara 3 kompetisi UNJ 2017. Iya. Jeffrey, ada Jeffrey. Halo Jeffrey. Zilvana, Jeffrey dari komunitas gitar di Bandung. Zaman Watch. Zilvana dan macam-macam, banyak nih teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir di obrol santai dengan Dwi Hansan. Oke Hansan, ceritain tentang kamu kalau latihan apa sih yang sering kamu latih gitu? Apa ya? Kalau aku sebenarnya jangan ditiru ini. Dengar teman-teman, jangan ditiru di rumah ya, berbahaya. Kalau aku itu hanya latihan kalau pas ada kepentingan. Ya kalau ada mau ada konser atau rekaman baru latihan berapa minggu sebelumnya. Iya. Jadi nggak berantakan sih manajemen latihannya. Jadi kamu banyak main motor ya? Aduh, bisa aja nih. Aduh, kocak ternyata ya. Iya. Oke, penggarapan di album ketiga ini gimana perjalanannya, San? Ya, itu mulai sebenarnya udah mulai udah wacananya udah dari pertengahan tahun ya. Jadi masuk ditawarin untuk bikin proyek. Akhirnya saya iyain. Dan itu mulai produksi kemarin. Jadi albumnya memang khusus klasik. Desember kemarin mulai masuk rekaman. Dan sekarang udah sampai proses mixing mastering, pembuatan CD, terus ya tinggal rilis saja. Mungkin awal tahun. Yes. Nanti setelah album kedua, Kak Mas Riza langsung beli yang ketiga. Zaman Watch. Siap. Ini Zaman Watch mau request live video bareng. Oh, ini ngobrol bareng, bukan ini nanti kamu ada waktunya kita undang. Gua undang ya. Ini Maestro Hansen dulu ya. Bukan tidak mau untuk bareng-bareng. Hansen, boleh sebutin studio apa, mixingnya siapa? Silakan. Terima kasih dulu deh. Silakan. Ya, saya biasanya rekaman di studio DS Record Yogyakarta, itu di Jogja. Dan mixing masteringnya di situ juga. Oke. Dengan siapa? Namanya Mas Danur Seto Brahmana. Oh, Mas Danur. Mas Seto. Oke. Senior kan itu ya, Mas Danur ya? Ya, senior sekitar 4 tahun di atas saya. Oh, kirain yang pegangnya Sheila on Seven bukan ya? Oh, bukan. bukan. Oh ya. Kalau Danur itu temannya Mas Riza tuh, kalau yang pegang Sheila on Seven tuh. Iya. Oke, Hansen, pakai gitar apa? Ya, biasanya pakai akhir-akhir ini pakai Matsuoka, kali itu sama ini chord yang tak pakai. Oke. Matsuoka itu Jepang ya? Iya. Matsuoka. Itu karakternya gimana? Karakternya Japanese atau Spanish? Ya, Jepang. Jepang ya. Jadi gini, satu-satunya gitar Jepang, Asturias. Jadi ini Asturias ya, Hansen. Ini Asturias. Bapaknya itu namanya Kohno. Pernah dengar Kohno? Ya, nah Kohno ini temenan sama Ramirez. Oh, Spanyol. Nah, jadi gitar Asturias itu termasuk gitar Jepang yang bernuansa. Setelah kita main, bernuansanya nuansa Spanish. Jadi ada beberapa konstruksi suaranya di fret itu ya karakternya tuh lebih ke Spanish. Terutama semua gitar zaman dulu, zaman yang 90-an ke bawah itu fret 12, fret 13, senar 2-nya selalu suaranya rada pecah.
Kok pecah jelek? Bukan, pecah bagus Hansen. Memang itu karakternya. Jadi Mas Riza udah main Fleta, udah main Ramirez, udah main Admira. Admira tuh ya seri tinggi juga. Seri tingginya 50. Sekarang nggak keluar lagi. Terakhir main waktu Mas Riza ujian di IKJ, dipinjemin gitar Kohno seri 50. Itu paling mahal. 100 jutaan deh harganya. Tapi aku dipinjemin waktu itu untuk ujian. Itu juga kena di senar 12 ya. Senar 2 fret 13-nya. Kenapa kayak gini? Ternyata itu memang karakternya, Hansen. Tapi kalau Muatsuoka udah generasi ke bawah ini udah lain. Jepang, Spanish pastinya. Dan gitar juga salah satu gitar terbaik itu yang dipakai Irina sekarang. Irina yang cewek maestra itu keren itu dari Australia. Mahal gitarnya. Setelah Mas Riza cek itu mahal banget. John William kan berkhianat dari yang gitar lamanya pindah ke yang leader Australia itu. Memang suaranya kristal banget. Keren. Oke, ada Sekar Munir, ada Aris, ada Donald. Siapa yang mau request? Si Toyon. Wah, Toyon ini suka request juga ya ternyata. Mas Hansen mau request, silakan ngomong dong. Boleh, Donald semua, Fajrin. Iya, silakan ngobrol. Mau nanya apa, mau apa, silakan ya. Ari Ramadan, Rizan Sugi Jarta, Daniel Kusumadewa. Wah, Mas Daniel, apa kabar? Fajrin, fotografi. Donald Kusumo, terima kasih semua sudah hadir. Keren banget kalian menambah wawasan. Hansen, kira-kira lagu yang pendek untuk klasikal recommended dan saran apa yang bisa kamu berikan malam ini? Untuk teman-teman. Ya dong. Lagu pendek. Apa ya? Wah, jadi bingung saya. Oh, mungkin kalau enggak etude apa yang yang kamu pengen kasih, ini bagus nih etude ini gitu, buat teman-teman kita klasikal gitar. Jadi sering mungkin kayak bisa kayak semacam Villa-Lobos nomor 1 ya. Yang itu ya itu buat pelatih ini sangat baik. Siap. Halo Faksi Muhammad. Hansen, kukumu sepanjang mana, Hansen? Kuku. Ya segini. Oh, cukup panjang ya? Panjang. Iya. Panjang ya. Ini belum dipotong atau memang kayak gini kamu senangnya? Emang biasanya kayak gini. Oke. Boleh kasih alasannya, Hansen? Mungkin lebih nyesuaiin kenyamanan ini ya, juga sama nyamain apa? Nyesuaiin anatomi Anatomi jari boleh. Karena kebetulan jariku ini kan yang ruasnya yang ini nggak begitu panjang. Jadi kalau pakai kuku yang pendek itu kayak rasanya kayak nggak nyantol. Oke. Jadi udah lama kebiasaan kenyamanannya di ukuran begini. Sebelumnya kamu udah pernah cari bagaimana sih struktur kuku yang tadi kita ngobrol di awal tadi. Kak Riza tuh Mas Riza tuh kepengen punya standarisasi yang dipakai semua gitaris, bukan karena Hansen aja, bukan karena Mas Riza aja, karena siapapun aja, enggak. Kita harus ini ternyata standarisasinya. Walaupun nggak cocok, itu beda cerita ya. Apa ya sebenarnya kalau ini menurut pendapat saya ya. Ya silakan. Itu tiap orang itu punya penyesuaian masing-masing. Anatomi ya. Karena selain anatomi juga posisi mainnya juga. Ada yang mainnya kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang lurus kayak gini, ada yang kayak gini. Nah itu posisi ukuran kukunya beda-beda. Tidak bisa disamain. Pasti ada, tapi Oke, kata Mas Hansen, jadi
ukuran kuku itu tergantung juga dengan cara pemetikan di kanannya itu ya. Jadi ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang begini gitu ya. Kira-kira gitu ya. Siap. Bro Hansen dan Bang Riza mau tanya dong, gitar klasik Grand Concert itu seperti apa sih? Apakah ketentuan kayunya harus solid spurs atau karakteristik kayunya seperti apa? Itu dari Nyong Alga. Grand Concert. Saya malah kurang tahu. Tapi setahu memang kayaknya nggak ada ketentuan harus pro atau sejar deh. Iya. Jadi nggak ada. Jadi Nyong Alga bukan itu harus Spurs, ada Cedar, bukan. Yang pasti Grand Concert itu mahal, itu aja. Kalau di Yamaha itu, kalau di Yamaha itu level seri tertinggi. Ya pasti kan. Itu jadi yang buat bukan pabrikan lagi. Udah handmade ya. Bener-bener handmade. Jadi rata-rata harganya mahal aja ya. ada teman tadi. Iya, ada teman dari Des Kabayu. So proud of you, Hansen. Thank you, teman-teman. Oke, Hansen, kita dengerin lagi ya. Hansen mau menghibur kita dengan lagu apa ya? Waduh, apa ya? Ayo, main santai-santai aja, Hansen. Mungkin boleh ya. Ini main lagu Afrika. Siap. Lagumu ya? Bukan. Oke. Bukan. Namanya komposernya Francis BB. Oh, Francis BB ya. Ini bukan komposisi untuk gitar. Iya. Jadi komposer dia emang komposer lagu-lagu Afrika. Iya, ini bangsa Afrika. Ya. Gitu aja. Iya, apa nuansanya mirip-mirip Irian juga ya sebenarnya kan? Ini lagunya ini lagunya ngebeat gitu. Iya, ini ngetop nih lagu ini. Apa nama tarian? Iya. Ya, Makosa tariannya namanya. Iya, Makosa ya. Aku pernah dengar nih yang ini. Oke, ada Mas Thunderbird, Mas Aditya, ada Faksi. Iya, mahal pasti tahu dong. Aduh, yang Alga, thank you bro. Oke, keep practice. Oke, yang Alga, udah nikah belum? Udah ya? Atau proses? Oke, Nyong Alga. Oke, OTW siap. Nyong Alga, kamu seneng gitar apa karakternya? Kalau jadi gini, kalau Mas Riza menggolongkannya adalah Cedar itu termasuk maskulin. Maskulin itu dalam artian gini, memberikan apa namanya, biar mudah dipahami bahwa maskulin Cedar itu termasuk gitar yang susah untuk dimainkan. Oke? Cedar itu memiliki karakter yang lebih dalam dari Spurs dan resonansinya lebih panjang dari Spurs. Jadi kalau zaman-zaman fleta itu fleta tua ya, maksudnya yang dipakai Julian Bream, John Williams dan teman-teman yang angkatan itu apa namanya, ketika kita mainkan dia, kalau kita jarak 1 meter atau teman kita nongkrong gitu nggak terlalu keluar suaranya, tapi ketika kita duduknya lebih dari mungkin 10 meter ya, kalau kita main di hall konservatorium gitu, main konser gitu, itu lebih keluar dan resonansinya panjang. Kedua adalah Spurs. Spurs itu feminin, gampang banget mainnya, ringan.
dan suaranya langsung nendang. 1 meter kita ada di depan dia, dia akan langsung keluar. Tapi kalau sudah lebih dari 10 meter kita nggak bisa dengar karena resonansinya pendek. Kamu lebih suka Cedar atau kamu lebih suka gitar karakternya seperti apa kira-kira? Siapa? Ini Mas Nyong atau saya? Kamu. Aku. Seprut. Kayak seprut. Cedar. Cedar. Sama berarti sama Mas Riza. Cedar. Ya, Cedar itu tadi itu aku bilang maskulin, tapi kita mainnya susah, Hansan. Oh. Berat, dalam artian berat. Kamu coba bandingkan kalau teman kamu punya Cedar dan Sports yang gitar yang kata Nyong Olga tadi. Ya, yang kata Nyong Olda tadi apa namanya? Grand Concert kelasnya. Nanti kamu bisa bandingkan omongan Mas Riza ini. Cedar lebih berat untuk dimainkan, tapi begitu kita menguasain, dahsyat banget hasilnya. Oke, pertanyaan dari Mas Thunderbird, Mas Aditya. Mohon saran, bisa maksimal pakai senar apa yang cocok untuk gitar Matsuoka? Halo Adrin. Ahmad Fauzien. Senar ya? Ya, senar. Untuk gitar Matsuoka tadi. Kamu seri apa? M20. Apa? Cuma bukan yang tinggi sih. M20. Yang student ya? Ya konser cuman bukan all solid. Oh, siap. Senarnya apa kira-kira? Nah, kalau saya cuma campuran murah-murah aja. Kalau yang bawah, RT ED45 normal tension. Oke. Oh, normal Terus tension. yang atas ini ekonomi serinya yang 80.000 dapat tuh yang ED27 apa ya? Iya, Jadi yang bawah ini jarang tak ganti nih yang bawah ini. Yang atas tuh yang diganti. Dimasukkan Berarti kayak gitu. 456 ya? Iya, 456 bassnya aja yang sering diganti. Oke. Siap. Itu ya Mas Adit, keterangan dari Hansen ya. Ini zaman Watts nanya, secara umum lebih sulit mana Bach, John Sebastian Bach atau Barrios menurut Hansen? Kalau ini ada sendiri-sendiri ini. Siap. Silakan. Kalau Bach lebih ke ini memorizing, jadi ingatnya susah. Suka ketukar-tukar ya? Iya, kalau di konser kalau sampai lepas udah wassalam, susah ngelanjutin karena ngeblank, kalau ngeblank udah susah. Apalagi sakon bagian tengah yang mau terakhir ya. Aduh. Dan itu terjadi banyak banget. Banyak. Main Bach itu tantangannya di pengingatan. Otak kita mengingatnya berat. Kalau Barrios kita susahnya di ini menginterpretasikan musiknya biar lebih hidup, itu gimana? Lebih luas ininya sekarang. Keren, benar. Jadi gini teman-teman, nambahin Hansen ya, bukan mengajarin kita semua. Kita harus sharing apa yang kita tahu, dari mana sumbernya. Mari kita obrolin sama siapapun. Mas Hansen benar banget. Barrios itu sangat susah karena kenapa? Semua karya dari Barrios itu adalah virtuoso. Virtuoso itu jadi lebih tinggi dari level para komposer di zaman dia itu. Barrios ini lebih banyak menciptakan puisi. Jadi karya dia itu berhubungan dengan puisi, Hansen. Jadi kira-kira gini, setiap dia menuliskan misalkan 1/8 ta, terus 1/4 ta, tapi mainnya nggak kayak gitu. Nah itulah makanya karya Barrios itu lebih tinggi daripada semua di zaman dia. Kayak Albéniz itu di bawahnya Barrios. Menurut para sumber maestro dunia, bukan menurut saya. Nah, tapi saya terapkan bahwa memang semua karya, apalagi dansa karakteristik, pokoknya berhubungan dengan waltz, dengan 3/4-nya Tarrega, 3/4-nya Barrios berbeda. Karena Barrios ini lebih up lagi daripada semua komposer di zaman romantiknya, Hansen.
Nanti aku juga mau bahas satu lagu yang gampang di Barrios, tapi kita harus tahu bahwa struktur bicaranya Barrios tidak melalui gitar sebenarnya. Dia melalui puisi. Jadi imajinasinya lebih panjang. Kalau Tarega benar-benar dia player dan juga komposer. Gitu. Ya, ini buat nambah-nambah keterangan dari Hansen aja. Maksudnya biar kita sama-sama tahu bahwa Barrios itu kualitinya tuh virtuoso. Seperti kalau sekarang itu ada namanya, tapi udah meninggal juga. Dari Prancis itu yang main ini apa? Aduh, teng 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 teng. Roland Giant. Roland Giant juga termasuk itu karya Waltz-nya itu virtuos gitu. Itu buat nama-nama info dari Hansen tadi ya, teman-teman. Yang kita sama-sama biar belajar dan juga saling berbagi. Roland Giant, ya bener Aldrin. Thank you. Ada Weldrin. Wah, ini Mas Riza sangat senang nih si Weldrin hadir dan juga kecil-kecil cabai rawit itu keren banget main sebenarnya. Ya. Oke, thank you banget semuanya. Hansen, apa namanya, kita boleh sharing lagi. Kira-kira kamu mulai tertarik gitar klasik ini setelah benar-benar terjun di SMN apa sebelumnya? Setelah di SMN. Sebelumnya kurang tertarik. Ya. Terus berarti karena sekolah lingkungan jadinya akhirnya tertarik lama-lama. Berarti dulu genjreng-genjreng juga ya? Genjreng, pokoknya lagunya Gaby, tinggal kenangan itu. Itu zaman kamu ya? Zaman kamu ternyata itu ya? SD. Iya. Kamu kelahiran tahun berapa, Hansan? 97. Oh iya, pantesan. Beda sedikit sama Mas Riza berat. Sama Mas Riza beda dikit. Oke. Hansan, dalam udah punya endorse? Nggak ada. Kalau ada endorse kamu mau? Ya lihat dulu kontraknya bagaimana. Pokoknya lihat ininya. Deal-dealannya. Sama produknya, endorse-nya apa. Produknya. Oke, teman-teman, para endorsement misalkan dapat dari Alhambra Gitar. Tertarik? Bisa ya. Oke, Mas Christoph, do you hear me? Do you hear us about endorse for Hansen? Oke? Aku lagi ngobrol-ngobrol sama dia. Dia pengen tahu sama Mas Riza. Jadi siapa-siapa teman-teman yang bisa ini ya kita kasih tahu. Ini Mas Hansen, bro. He got 2 album solo guitar, and then next step is the 3rd album. Oke? Ya. Wah, kelahiran 97, mainnya sangat bagus. Aldrin ini sedikit di bawah aku aja umurnya maksudnya ya. Mas Aldrin ini dari Jakarta. Juga pernah juara di Yamaha kalau nggak salah. Oke, Aldrin. Hansen, lagu apa untuk persiapan boleh dibocorin sedikit untuk di album 3 ini di live kita? Judulnya apa album rencananya? Ada judulnya Classical Echoes. Ya. Jadi itu memang mengangkat karya-karya klasik yang Tapi pernah. karyamu? Karya-karya komposer klasik. Wah, luar biasa. Berarti maksudnya covering juga ya? Ya entah disebutnya apa, pokoknya bawain klasik. Kira-kira apa? Ya kayak ada juga kayak Asturias tapi versi saya sendiri. Oke. Terus apa lagi? Ada Nocturne Chopin. Wow. Chopin. Itu kurang. Ada. Kalau di gitar jarang yang mainin, tapi aku aransemen dari piano ke gitar yang
Ya itu. Iya. Anton, barusan kamu main tadi Nocturne dari, ada yang nyebutnya kalau di Perancis atau di Perancis ya, kita ngomong Perancis itu Chopin. Tapi kalau Ya, Perancis bagian timur bukan Chopin, Chopin. Ya. Ya, Macam-macam. jadi ada dua sebutan buat Chopin, Chopin dan Chopin. Itu nggak salah. Waktu dulu zaman Mas Riza ada namanya pemain bolanya George ujungnya Pipin, tulisannya Pipin. Itu disebut Papang, dan juga di timur Pipin, benar-benar Pipin. Jadi ternyata kita nggak salah, bebas saja masalah sebutan itu. Tadi Mas Riza lihat kamu main lagu itu, coba tolong ulangin sebentar aja, dikit aja yang tadi barusan. Ini lah. Oke. Oke, teman-teman, ada yang bisa perhatikan nggak? Sekali lagi ya, kita minta tolong Mas Hansen mainkan. Kalian perhatikan apa yang indah di situ, oke? Silakan Mas Hansen. Udah. Oke. Daripada lama, Marzia kasih tahu itu yang indahnya trill kamu kenapa bisa jadi piano ke, iya itu Faksi Muhammad luar biasa. Trill kamu bisa piano ke pianissimo forte gitu. Kok bisa begitu? Berarti gini ya. Ya, ini aja sesuai emosinya, pengen dinamiknya gimana kayak gitu. Caranya gimana? Nggak bisa gitu, caranya gimana? Ayo ajarin. Itu berarti pertama, jari dua ketiga ya? Ini jari satu, saya kan ngeblok. Oke, blok. Terus ini kan harus nahan satu not yang harus bunyi buat iringan. Oke. Nah ini ya, harus ngetril. Berarti jari tiga yang ngetril ya? Iya, sama satu. Oke, Tahan 1 dan 3 ya? Iya. Itu latihannya bisa jadi forte atau dari pianissimo ke forte tadi? Apa tadi dia? Forte atau pokoknya dari mungkin keras ke lembut? meso keras lembut. Oke, coba. Asik ya? Iya. Wah, keren. Itu latihannya gimana Mas Hansen? Cuma ini lebih ke bayangin di imajinasi kita. Sama kita ngelatih sering-sering dengerin aja. Iya, plek banget itu piano ya. Kalau piano kan enak tuh, lang gitu ya. Iya. Gitar agak. Nah, di gitar kan susah. Jadi di gitar agak repot itu memang teman-teman. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa Hansen, teknikalnya bagus banget ya. Dan juga karyanya bagus, karyanya Hansen di album kedua. Oke, teman-teman yang mau beli albumnya Hansen, yang masih ada itu di album kedua ya Hansen ya? Album kedua. Oke, sebagai penghormatan gue untuk Hansen, gue beli. Ayo, tulis di bawah, nanti hubungin Hansen langsung. Gue beli ya. Gue nggak minta, inget ya. Gue beli, nanti gue akan WA Hansen berapa sama ongkirnya berapa. Kita harus support teman-teman yang bagus. Aku sedikit keselnya ini sebenarnya tidak ada edukasi di dalam fingerstyle sebenarnya Hansen. Banyak yang main perkusi, cara perkusif, tapi jarinya jelek banget. Itu urusan Alga, itu pasukan fingerstyle Indonesia itulah pokoknya. IFG apa gitu. Nah itu tugas mereka juga. Jangan hanya ini sebagai masukan aja ya teman-teman, jangan dibawa ke hati ya, karena gue orangnya plong aja ngomong apa aja. Yang benar gue ngomong benar, salah gue minta maaf. Itu harus diedukasi yang benar. Jangan asal main perkusi tapi jelek banget. Itu bikin gemes sebenarnya ya. Secara fingeringnya nggak enak, tapi begitu udah tahu main tuk-tak perkusi, ternyata teman-teman, sebagai informasi buat kalian juga bahwa klasikal gitar itu udah dari zaman kapan udah main pakai perkusi, bener nggak Hansen?
Ya, ada. Iya banyak karya-karya Brouwer, terus ada dari Astor Piazzolla dan macam-macam lah, banyak banget. Kalau bisa collab bareng berdua dari Mas Adit. Berdua ini Mas Riza dan Mas Hansen, ya kan Pak. Oh, mudah-mudahan bisa 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 collab sama sama Mas Hansen ntar lagu duet. Mudah-mudahan ya. Ya, amin, amin, amin. Oke, Mas Riza, Mas Hansen ini gitaris bagus. Mata, ini Aldrin ini suka memuji, padahal dia bagus juga, ya kan? Itu senangnya teman-teman kita yang saling support itu penting banget. Hansen, sebagai Ya, penutup, kira-kira Hansen mau main lagu apa? aduh, apa ya? Sebelumnya, Hansen ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Gue kepengennya setiap live di Riza Akustik kita saling terbuka, saling ngomong, saling di komen ngomong aja pendapat atau masukan, kritik, biar kita saling solid dan mengangkat gitar klasik terutama gitar klasik di Indonesia dan juga fingerstyle yang asik ya sebenarnya. Maksudnya tidak ada blok-blokan lagi, kita bersama-sama mengangkat gitar Indonesia sebenarnya. Tapi aku elektrik nggak dulu. Aku juga main elektrik, tapi aku konsen ke gitar klasik yang selama ini aku tinggalin. Aku sempat pindah ke film, Hansan, sebagai produser kan. Oh, Iya, jadi sebagai apa namanya juga musik apa namanya scoring. scoring, sebagai scoring beberapa iklan macam-macam lah yang sudah aku bikin ya. Tapi aku balik lagi ke gitar klasik, lihat zamanku, Hansan, sebagai informasi aja, itu sebulan ada 4 konser. Wow, paket ya. Aku nggak boleh, Hansen tanya sama teman-teman senior, sama Mas David Silverster dan teman-teman yang lain, itu aku pendobraknya, bisa menembus semua kedutaan tanpa bayar, bayangin tuh. Jadi aku kerja keras sebagai panitia juga, sebagai player juga, itu kacau banget itu pokoknya. Dan itu nggak benar. Jangan diikuti teman-teman. Kita harus guide IO yang baik yang bisa bantu kita untuk mengadakan konser. Mudah-mudahan habis pandemi ini kita bisa mengadakan konser bareng, misalkan fingerstyle, beberapa orang yang menurut gue oke, akan gue ajak bisa tour lah Jawa dulu lah, mudah-mudahan kita dapat sponsor. Oke Hansen, untuk terakhir ini kamu bisa memberikan kita hiburan yang sangat indah, dan gue senang banget bisa ketemu Hansen. Selama ini bisa cuma nonton di YouTube, ini siapa ya, anak ini bagus, ini siapa, kok nggak pernah kenal gitu kan. Ada beberapa lagi yang bagus, muda-muda ini nanti pengen gue undang untuk ngobrol bareng seperti Hansen. Oke Hansen, mau main lagu apa dan ucapkan terima kasih buat teman-teman kita yang sudah hadir, Hansen. Ya, terima kasih buat teman-teman udah join lah. Oh, terakhir main lagu apa ya? Aduh, Mbak Rita telat nih, Rita Kusumawardani. Ada Mbak Rita nih, vokalis dan gitaris hebat ini. Ini aja deh, apa dari album kedua, Menanti Matahari. Wes, keren. Potong aja. Siap. Tunggu bentar, Hansen. Teman-teman yang pengen punya album kedua dari Hansen, langsung aja komen di bawah, dan juga nanti bisa WA atau inbox Hansen langsung. Follow Instagram Riza Akustik dan Hansen, Dwi Hansen, dan juga YouTube-nya Dwi Hansen dan Riza Akustik. Di-subscribe teman-teman, dan juga dinonton, jangan di-skip. Bantu kita, support kita. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, selamat malam, dan ini persembahan terakhir dari Dwi Hansen. Silakan, bro.
Asik. Wow, keren banget. Kalian harus punya guys, album kedua dari Dwi Hansen, keren banget. Gua beli, keren banget. Gua beli, oke? Lo harus beli juga nih, keren banget. Keren banget, keren banget. Oke, Hansen, thank you banget malam ini udah hadir ya. Siap. Semoga Sama-sama, sehat Mas selalu Reza. dan juga berkarya terus. Kita kompak selalu. Buat salam-salam teman-temanmu di sana di Jogja. Salam hormat buat gurumu Mas Andre dan juga teman-teman yang lain ya. Sukses terus Yap. Dwi Hansen. Hansen terus berkarya. Oke? Nanti Yap. kita habis ini kita WA-an. Alamatku ini, nomor rekeningmu langsung bang. Oke, kita beli. Rita, Siap, Mbak siap. Rita harus punya nih CD-nya nih ya. Album kedua dari Hansen. Oke? Thank you, malam semuanya. Selamat malam. Bye.